Pak Mahfud, kalau kita bicara koalisi ini kan yang kuat adalah ideologis dan platform kerja yang harus disamakan seperti Ya, itu. ya. Nah, ini paling tidak kalau hitung-hitungan realistisnya hanya ada 3 calon presiden yang akan maju. Jokowi, PDIP, Gerindra dengan Prabowo, dan Golkar Ya. dengan Ical. Mana Iya. yang menjadi pilihan tepat bagi PKB sebetulnya? Kalau bagi PKB terserah ya. Saya serahkan sepenuhnya PKB menilai mana yang paling tepat ketiganya. Tapi kalau bagi saya tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih jelek dari ketiganya. Kalau bicara ideologi itu sama. Bicara platform sama untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang yang membedakan adalah track record para calon ini. Nah, oleh karena sama, maka bagi saya yang manapun itu bisa bergabung dengan saya karena saya akan memerankan fungsi eksekusi di dalam platform dan ideologi yang sama itu. Selama ini kan persoalannya di eksekusi, bukan soal programnya seperti apa, platformnya seperti apa. Dan itu yang selalu menyebabkan pemerintah yang dulu-dulu itu gagal. Nah, kira-kira dari ketiga partai dan ketiga calon itu mana yang lebih baik sebetulnya menurut Anda? Sama-sama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek. Misalnya begini, Anda mau bicara Jokowi, oh bagus, apa bagusnya Jokowi? Dia orangnya sederhana, bersih, mau bekerja keras, gitu ya. Nah itu baik kan? Tapi Prabowo bagus, nah bagus. Apa bagusnya? Dia tegas, punya visi, kerakyatan, nasionalismenya tinggi. Bagus juga kan? Sama-sama bagusnya, cuma beda titik beratnya. Si Ical juga bagus, dia seorang pengusaha yang uangnya cukup. Terbukti seorang manajer yang baik karena di dalam selama karirnya di dalam berbagai organisasi dan perusahaan bagus gitu misalnya. Sekarang tinggal seorang wapres itu bagaimana menyesuaikan dengan karakter yang berbeda-beda ini. Jadi tidak ada bagi saya yang lebih bagus, yang lebih jelek. Dan menurut Anda bisa bekerja sama dengan siapapun? Bisa. Dan saya sudah pernah memimpin, sudah pernah dipimpin, dan selama di dalam berbagai tempat saya memimpin rasanya tidak pernah gagal. Saat saya dipimpin juga tidak pernah destruktif terhadap pimpinan, selalu loyal, selalu bisa mengikuti. Kalau Anda diambil atau dipinang sebagai cawapres dari salah satu dari ketiga capres itu, posisi seperti apa? Artinya bentuk kewenangan seperti apa yang mestinya di-share terhadap Anda? Kalau yang dimaksud lingkup tugas, saya tentu lebih suka dan ingin mendapat wewenang pengawasan di bidang penegakan hukum. Dan itu harus dalam tanda kutip dimasukkan ke dalam kontrak sebelum. Tidak usah terlalu kaku begitu, pokoknya saya minta ini gitu aja. Dan saya kira malah senang setiap presiden kalau punya wakil mau mengerjakan ini, karena ini kan concern masyarakat Indonesia kan. Ya kalau boleh di situ aja. Anda tidak khawatir kalau pas terpilih itu dianggap ya sudah tinggal duduk saja biar saya yang bekerja misalkan capres? Saya kira tidak mungkin dalam situasi begini, tidak mungkin ada presiden. Ya. Saya ingin menggambarkan bagaimana dulu presiden-presiden kita. Zaman Pak Harto kuat, wakilnya duduk terus semua. Ya. Kemudian masuk ke zaman Pak SBY lah yang terakhir. SBY itu periode pertama wakilnya terlalu aktif sehingga timbul istilah presiden is the real president kan, wapres is the real president kan. Sehingga karena lebih menonjol Pak Kala. Sesudah itu Pak SBY itu yang kedua ini malah Budiono-nya sama sekali tidak aktif. Saya tidak tahu lah apa yang dikerjakan Pak Budiono yang monumental dikenang orang selama 5 tahun yang tidak ada kan, kecuali ribut-ribut itu ya. Tapi artinya apa ya sih yang sudah dilakukan Pak Budiono? Kan beda dengan Pak Yusuf Kalla. Tapi Pak Yusuf Kalla terlalu menonjol. Nah saya ingin memposisikan diri. Contoh yang bagus itu adalah Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta itu Soekarno yang Hatta yang merapikan eksekusinya. Administrasi, pengorganisasian kan Hatta semua itu. Tetapi Anda tahu kalau baca sejarah hidup Soekarno-Hatta, kalau di dalam ruangan presiden, wakil presiden berdebat, bisa saling tuding, saling lempar buku, ini teorinya, ini enggak bisa. Tapi begitu keluar, Hatta bilang, Bung Karno, saya yang melaksanakan. Nah seperti fungsi-fungsi pembagian tugas seperti itu, peran seperti itu yang menurut saya perlu dilakukan. Dan Anda melihat bahwa Anda lebih cocok seperti Bung Hatta? Saya ingin mengidentifikasi diri sebagai orang yang ingin seperti Bung Hatta.
kalau menjadi wakil presiden. Baik, Pak Mahfud, kalau kita bicara agak sedikit ke belakang, wacana poros tengah, apakah itu masih mungkin menurut Anda? Sekarang saat kita berwawancara ini itu sedang marak di berbagai tempat. Saya kira silahkan saja berjalan, tetapi untuk saat ini nampaknya belum realistis. Ya, karena bicara poros itu, kalau itu harus bicara partai politik. Nah, ini nampaknya partai-partai politiknya itu tidak sampai ke jajaran puncak yang tertarik untuk itu, sehingga selalu mendelegasi ke orang di bawahnya. Ini artinya apa? Kalau membentuk poros sendiri, kalau partai politiknya tidak mau kan tidak bisa. Mereka berjalan masing-masing. Berjalan masing-masing, dan nanti kalau berkumpul sudah mengerucut ke siapa yang menjadi apa, itu pecah lagi. Itu pengalaman yang sudah. Oleh sebab itu lebih baik fokus yang ada sekarang. Baik, Pak Mahfud. Terima kasih banyak Ya, sudah bersama makasih, kami di Bedah Mas Budi. Politik. Ya.